semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja. Tuhan memberi buat setiap kita tema yang jelas di tahun 2014 ini. The Year of Amazing Grace. Tahun yang penuh dengan anugerah yang ajaib. Sekalian, saya percaya bahwa anugerah demi anugerah akan membuat saudara dan saya hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Katakan amin. Nah saudara, subtema daripada bulan Juli ini adalah grace is not license to sin. Anugerah bukan surat izin untuk kita berbuat dosa. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi tetap Tuhan benci terhadap dosa. Dan ada orang yang berpikir bahwa kenapa saya nggak boleh ini? Kenapa saya nggak boleh itu? Sejak saya di dalam Yesus. Bukankah saya lebih bebas ketika saya belum percaya Yesus? Tahukah saudara sekalian, justru sebetulnya ketika kita di dalam Yesus, kita telah beroleh yang namanya anugerah yang ajaib, yang sujudan amin. Nah, saudara, saya percaya seburuk apapun masa lalu kita, percayalah Tuhan bisa ubah menjadi masa depan yang gilang gemilang. Tetapi ada satu pesan Tuhan buat kita hari ini. Lihat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Sebuah peristiwa ketika Yesus ada di kolam Bethesda. Dan akhirnya dia menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun. Apa yang Yesus pesankan? Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes 5 ayat yang ke-14. Semua baca sama-sama. 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, dengan orang yang lumpuh yang sudah disembuhkan dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya. Pesan Tuhan apa bagi orang yang sudah disembuhkan? Baca 2, 3. Engkau telah sembuh. Ucapkan dengan iman, saya telah sembuh. 2, 3. Katakan bersama-sama, saya telah dipulihkan. Katakan saya telah diberkati. Katakan saya telah diselamatkan. Tapi lihat kalimat berikutnya, pesan Tuhan. 2, 3. Jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan cinta orang yang berdosa. Dia datang ke dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa seperti saya dan saudara. Tapi tetap Tuhan yang Maha Kudus, Dia adalah Tuhan yang membenci dosa. Dan setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita dipulihkan Tuhan, maka pesan Tuhan buat kita, jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara sekalian, Tuhan melarang kita untuk berbuat dosa. Oh, apakah karena Tuhan itu egois? Apakah Tuhan karena maunya sendiri, mau memaksakan kehendaknya? Bukan, saudaraku. Ternyata Yesus berkata, saat kita tidak lagi berbuat dosa, atau kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam kekudusan, maka benefitnya, keuntungannya justru kita sendiri yang menikmati. Yang percaya katakan haleluya. Kenapa Yesus berkata, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Yang menarik begini saudaraku. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda ini, saat berjumpa dengan dia, Yesus tidak berpesan begini, kamu harus ya setia ke gereja ya. Tidak. Walaupun ke gereja itu harus kita kerjakan dengan setia. Katakan amin. Yesus tidak berpesan begini, kamu ya harus mengampuni loh ya orang yang memusuhi kamu, yang pernah melukai kamu. Yesus tidak bilang begitu, walaupun itu penting. Kita harus hidup di dalam bebas dari semua kebencian dan kepahitan. Katakan haleluya. Yesus juga tidak bilang begini, kamu sudah aku sembuhkan ya, pergi ya ke bait suci, kasih perpuluhan ya. Yesus tidak bilang begitu, walaupun memberi perpuluhan adalah sesuatu yang merupakan kewajiban bagi setiap anak Tuhan.
Tapi yang menarik, Yesus berpesan begini, jangan berbuat dosa lagi. Pesan yang serupa, kalau Anda lihat dalam Yohanes 8 ayat 11. Ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina, lalu diseret rame-rame oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi menjumpai Yesus. Dan mereka berkata untuk menjebak Yesus, bukankah menurut hukum Musa mereka yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu? Apa yang Yesus kerjakan? Dia kemudian membungkuk ke tanah dan dia menulis sesuatu. Alkitab tidak menyebutkan apa tulisannya. Saya yakin Tuhan Yesus hari itu tidak sedang menggambar Doraemon. Yesus tidak sedang menggambar Satria Bajakaratan, saudaraku. Tapi Yesus pasti menulis sebuah kalimat yang walaupun tidak dicatat di Alkitab, tapi semua orang mengamati. Dan tiba-tiba Yesus bangkit berdiri. Dan dia berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, biarlah ia pertama kali yang merajam wanita ini dengan batu. Dan ternyata orang banyak mulai mundur. Dari orang-orang tua sampai orang muda meninggalkan itu. Dan hanya wanita yang kedapatan berzina dengan Yesus berdua. Dan Yesus berpesan begini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sin no more. Kenapa Yesus memberi pesan jangan berbuat dosa lagi? Apakah justru saat kita ikut Yesus, maka kita terkekang? Judi nggak boleh, berzina nggak boleh, pornografi nggak boleh, mabuk-mabukan nggak boleh, drugs nggak boleh. Jadi anak Tuhan kok tertekan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan saya maunya bebas. Mari kita belajar, saudaraku. Pesan Tuhan buat setiap kita setelah kita disembuhkan dari penyakit jasmani maupun rohani. Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saya beri judul khotbah hari ini adalah, jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Kata bersama saya, jangan berbuat dosa lagi. 2, 3. Lihat kanan kiri, katakan jangan berbuat dosa lagi. 2, 3. Mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Emangnya kenapa sih, Pak? Kan mestinya Tuhan itu kalau sudah menyelamatkan saya, bebas dong. Ngelakuin apa aja bebas. Ngapain saya susah-susah? Tuhan memberikan perintah, larangan, kenapa? Tahukah saudara sekalian, mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Dan saya beri 5 jawaban buat setiap kita hari ini sesuai dengan Alkitab. Jawaban yang pertama, karena dosa akan mencuri kemerdekaan kita. Justru dosa itu tidak akan membuat kita bebas, tapi justru akan mencuri kemerdekaan kita. Sin will steal our freedom. Kenapa, saudaraku? Coba kita lihat Paulus bilang begini. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ini bukan ayat ditujukan buat orang yang belum percaya Yesus, tapi kepada jemaat Galatia yang sudah percaya Yesus. Mari baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita, apa saudaraku? Sungguh-sungguh apa? Merdeka. Kristus telah memerdekakan apa? Kita. Siapa percaya bahwa sejak kita percaya Yesus, Yesus telah memerdekakan kita. Kata bersama saya telah dimerdekakan. 2, 3. Nah, kenapa kalimat di awal dikatakan begini? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Loh, artinya apa? Ternyata setelah kita dimerdekakan oleh Yesus, maka kita harus terus jaga hidup supaya tetap semakin sungguh-sungguh merdeka. Kalimat berikutnya lihat. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dijajah oleh kuk dosa. Nah, kalau ada orang berkata ikut Yesus tuh nggak enak ya. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa sih? Saya terkekang. Itu cara pandang yang salah, saudaraku.
Justru ketika kita hidup dalam dosa, sebetulnya kita sedang dipenjara, dibelenggu, dan disiksa oleh dosa. Dan justru karena cintanya Tuhan, Dia berpesan buat kita, nak, aku sudah mati buat engkau. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Contoh begini. Kenapa di semua negara lalu lintasnya itu selalu ada rambu-rambu lalu lintas. Selalu ada peraturan. Do not enter. Terus apa? One way. One way. Terus apa lagi saudaraku? Traffic light. Kalau orang Semarang bukan bilang lampu hijau, merah hijau bukan. Bangju, abang hijau. Nah, Anda tahu kan, lampu merah itu artinya apa? Stop. Kuning artinya apa? Siap-siap. Hijau artinya apa? Ya toh? Di seluruh dunia sama. Tapi bagi orang Indonesia seringkali lain. Kuning bagi orang Indonesia artinya apa? Tambah semakin kencang. Dan akibatnya tiba-tiba setelah merah dilanggar, set, polisi, pret. Kenapa tadi Anda melanggar lampu merah? Apa Anda tidak melihat lampu merah? Lihat Pak polisi. Lah kenapa terus masih dilanggar? Habis karena saya tidak lihat Bapak polisi di sana tadi. Jujur saudaraku. Coba bayangkan seandainya lalu lintas di seluruh dunia tidak perlu pakai aturan. Nggak ada larangan. Semuanya bebas. Anda mau nyetir model apa aja, mau ngebut model apa aja, mau masuk kemana aja, boleh aja. Kira-kira, saya mau tanya sama saudara, yang diuntungkan siapa? Yang dirugikan siapa? Justru kita yang dirugikan. Sudah dikasih peraturan aja, dilanggar. Ya kan? Dan Anda bisa ngerti. Coba seandainya setelah Tuhan memerdekakan kita, kita diselamatkan, lalu dia bilang begini, nak, kamu sedang selamat, kerjakan apa aja yang mau kamu kerjakan, silakan. Asal engkau percaya Yesus, engkau pasti selamat. Anda tahu, hidup kita justru akan mengerikan sekali. Karena gini saudaraku, seringkali kita merasa begini, masa sih aku gak boleh judi lagi? Sekali-sekali gak apa-apa dong. Saudara harus tahu, saya sudah bertemu dengan banyak orang yang terikat dengan judi. Dan dia berkata begini, Pak, saya ini ya kayak kerbau kecucuk hidung. Mau lepas itu loh Pak. Padahal sudah kerja susah payah. Keringetan di mana-mana karena lagi musim panas, ya kan, bro. Sudah dapat terima gaji. Mau turun ke jalan Tasker. Bisa pindah ke Sugar House. Sampai Sugar House. Habis. Namanya saja kasino. Dan ada orang-orang yang akhirnya, saya mau bebas, saya mau merdeka. Dan saya mau beritahu, bersama tekad dan kemauan kita untuk hidup benar, untuk lepas daripada dosa judi, plus pertolongan Tuhan, saudara dan saya pasti bisa merdeka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini contoh ya, nggak usah yang muluk-muluk, contoh. Ngopi itu kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau orang sudah terikat kopi, Anda tahu, kadang-kadang dia sadar sendiri. Waduh Pak, saya ini parah loh Pak. Kalau pagi belum ngopi, nggak bisa. Kepala saya pusing, nggak enak semua hari itu. Nah, Anda tahu, saudaraku, bukan berarti kopinya salah. Tapi Anda tahu, saudara, ada orang yang kalau sudah terikat, hidupnya justru malah menderita. Dulu saya juga suka ngopi, tapi saya bersyukur ya, bukan berarti bahwa ngopi salah, enggak loh ya. Tapi saya, saudaraku, akhirnya saya bisa lepas. Dan Anda tahu, saudaraku, saya setiap pagi sudah nggak perlu cari kopi. Air minum bisa, asal jangan air aki. Amin, saudaraku. Ya kan? Dikasih kopi bisa. Ya toh? Dikasih teh bisa. Alkohol no way, saudara. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata
Justru ketika saya tidak lagi melakukan itu, saya tidak merasa terkekang. Saya justru merasa bebas, freedom. Katakan haleluya. Orang ya yang terikat dengan pornografi, dengan dosa-dosa perzinahan dan masturbasi dan sebagainya. Anda tahu? Kadang-kadang mereka sadar, aku muak loh Pak. Aku benci dengan diriku sendiri, muak. Aku jijik Pak. Tapi seolah-olah tidak bisa lepas. Tapi bersyukur saat engkau datang pada salib Kristus. Dan dalam pertobatan, dia bisa bebaskan dan pulihkan hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Ingat saudaraku, dosa tidak pernah membahagiakan. Dosa justru membuat orang akan menderita. Tapi Pak, dosa tuh seneng loh Pak. Pak Lukas gak tahu sih rasanya. Pak, enak loh Pak. Anda tahu pemancing itu gak mungkin dong kalau mau mancing terus cari makanan buat umpannya kesukaannya sendiri. Saya suka ote-ote porong. Saya suka onde-onde. Lalu Anda buat onde-onde jadi umpan. Lah ikannya di Amerika makan cheese. Makanan bule. Yang enggak dimakan. Pemancing harus tahu persis umpan apa yang disukai. Ya kan? Karena ini ikannya bule. Sukaannya, ikan makarel. Potong-potong. Bahkan saya heran di Amerika ini ikannya menurut saya karena tidak sepandai Indonesia. Kalau Anda tahu ikan di Indonesia itu lulusan S1, S2. Gelarnya profesor, doktor, karburator bocor. Anda tahu buktinya apa? Buktinya, kalau Anda tahu di Indonesia kalau mancing, ya kan? Kasih keju, kasih apalagi roti, di blender, kasih apalagi kecap, micin. Gitu. Karena Indonesia makanannya, ikannya lebih pintar-pintar. Nah, di Amerika ternyata berkali-kali itu pakai cuman besi. Lempar, shoot, gitu. Sampai dasar, terus tarik cepat. Kena sinar matahari, itu kan muter. Kena cahaya, klap. Dipikir ikan. Makan jelek, kena jelek. Dalam hati saya, rasain besi. Gitu. Nah, Anda tahu. Setan juga begitu. Nggak mungkin dosa itu kayak nggak nikmat. Dia sodori apa yang jadi kesukaan kita. Dia sodori apa yang jadi kelemahan kita. Tapi mari kita belajar. Dosa itu justru mencuri kemerdekaan kita. Saat kita bebas dari dosa, justru itulah freedom life. Hidup yang bersejati dalam kemerdekaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kami berlima, istri saya dan ada 3 orang lagi tim baru pulang dari Utah dan Colorado. Nah, tadinya saya nggak berencana ambil state Colorado. Saya awalnya mau ambil Utah dan juga Oklahoma. Karena Utah pusat daripada Mormon, lalu kemudian Oklahoma itu ada gedung pemerintahan yang ternyata patung 10 perintah Allah dikeluarkan dan akhirnya mau diganti dengan patung Lucifer. Tapi beberapa teman doa katanya dapat Oklahoma. Saya bilang, wah yang begini jangan digabung kekuatan-kekuatan ini, dibagi aja. Lalu ada teman yang berkata, Pak sebelahnya Utah sudah Colorado. Langsung aja ambil Colorado sekalian, sembayang sejahtera. Dan Anda tahu saudaraku ternyata Colorado itu saudaraku, Anda mengerti bahwa kalau Anda lihat di Google saudaraku, itu kalau Anda suka pemandangan dan alam gunung, ternyata gunung yang the best number 1 di seluruh dunia, yang pertama adalah Alpen, itu di Swiss. Gimana nih satu hari kita sama-sama ke Alpen? Sukanya cuma Bromo, Krakatau, Gunung Kelut. Sekali-sekali ke Aspen, katakan amin. Cuma amin, amin. Duitnya mana Pak? Amin aja sudah pokoknya. Tapi ternyata the best gunung yang terbaik nomor 2 di dunia. Kalau Anda lihat Aspen. Alpen itu di Swiss, tapi yang kedua Aspen. Itu di Colorado, state Colorado. Bukan di Colorado Springs yang di sini, bukan. Jalan di state Colorado. Dan Anda tahu saudaraku, kami akhirnya juga selain pergi ke beberapa kota di Colorado, Denver dan juga Colorado Spring, tapi kita juga pergi ke Gunung Aspen.
Sampai di sana kita doa, memberkati, mengikat kuasa kegelapan dan melepaskan berkat Tuhan, deklarasikan firman Tuhan supaya Colorado bagi Yesus. Selesai semuanya, saudaraku, ada waktu kemudian sebelum kita turun, kita nikmati, wow. Ya, kita memang waktu doa peperangan nggak boleh mengagumi, ya, tapi setelah selesai kita berkata, wah, ini bisa cocok jadi tempat retreat kita. Mau satu saat retreat kita ke sana? Ya, tapi jangan naik mobil, saudaraku, 3 hari 2 malam. Pesawat, ya kan. Nah, lalu kemudian apa terjadi? Akhirnya teman-teman bilang ini, Pak, ternyata ada tempat bermain gratis. Orang Indonesia itu kalau suka gratis, yang namanya gratis itu suka, saudara. Di atas gunung itu, saudara, ternyata ada itu loh, permainan trampolin. Yang karet terus kita mendal gitu, tuh lompat turun lagi naik lagi. Nah, ternyata tiap orang itu dikasih diikat dengan banyak tali karet kanan dan kiri, diikat di badan, terus kemudian ada petugasnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya istri saya, ayo, saya bilang boleh nggak? Boleh. Yang penting kan sudah selesai, boleh. Dan ada teman terjadi di atas puncak itu. Tiba-tiba teman-teman mulai naik, wah, di setiap anak-anak di video itu. Giliran saya mikir, saya naik nggak ya? Naik nggak ya? Anda tahu, saya memperputusan istri saya ngomong dorong, ayo coba. Itu kenapa? Malum, saudaraku. Waktu kecil saya cuma makan peta umpet dan pete lele, saudara. Yang begituan belum pernah, saudara. Jujur, jangan ajak saya naik jet coaster, amin. Ya, ajalah saya makan, tapi jangan bawa saya ke jet coaster, saudara. Saya pernah naik jet coaster, saudaraku, tidak yang besar, yang mini. Waktu Yuda masih bayi, masih umur 1-2 tahun, dia minta, saya ajak, saudara. Anda tahu, saudara, waktu saya itu masih mini, jongkok, duduknya kecil, saudara. Wus. Jantung ketinggal di belakang, saudara. Nah, saya ini mikir, di puncak gunung, begini, mikir sekian menit, akhirnya semua pada main, saya bilang, saya mau. Gitu. Kemudian saudara, ternyata petugasnya itu orang bule, orang Israel. Dia tanya sama saya setelah saya naik ke atas trampolinnya, berapa berat badan Anda? Oh, jawab sungkan. Saya bilang makmur gitu aja. Mulai diikat, terus kemudian tali kanan kiri, tali karet, saya suruh pegang. Dan Anda tahu saya mulai pikir gini, ternyata kemudian dari belakang dia tarik saya ke bawah. Dan kemudian dilepas. Jadi tambah wus. Di video sama anak, wus. Turun lagi, tambahin lagi, dengan kaki saya, tambah, Memang sih ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa videonya Bapak tidak setinggi daripada yang lain-lain? Berat badan menentukan. Dan ada waktu saya, ternyata enak loh. Itu latihan rapture, sudah. Pengangkatannya itu begitu, bayangin kalau di atas gunung kan lebih cepat nyampenya ke Tuhan. Amin. Akhirnya ya sudah kemosok nggak turun di situ. Selesai. Tapi Anda tahu, kenapa perlu diikat dengan tali? Mungkin saya bilang begini, saya nggak mau pakai tali, kan bahaya justru. Saya tidak mau terikat, saya mau bebas, freedom. Terus saya lompat-lompat sendiri, Anda bisa bayangin kalau cus. Lah kalau turunnya di Pulau Jawa kan repot. Tali yang mengikat saya bukan justru untuk membuat saya tidak merdeka. Justru tali itu menyelamatkan, mengamankan hidup saya. Tepukan yang meriah dan amin. Kenapa Tuhan memberi larangan-larangan firman, perintah-perintah, bukan untuk mencuri kemerdekaan saudara. Justru memberi kita keamanan dan keselamatan. Katakan haleluya. Saudara, jujur ya. Hari-hari ini kalau saudara tidak waspada, hidup kita akan dilibas habis oleh dosa yang mengerikan. Kami awalnya tidak berencana untuk ke sebuah kota di samping Denver, yaitu kota Aurora. Tapi saudara, Tuhan bawa kami. Jujur ya, kami awalnya persiapan kami pikir bahwa doa peperangan setan yang paling kuat itu di Utah. Tapi ternyata kami salah. Colorado lebih berat. Dan Anda tahu saudaraku, kami sampai ke bioskop Century Theater, tempat penembakan film Batman. Kami baru sadar, saudara, begitu sampai di area itu, banyak orang mau nonton bioskop, wajahnya wajah kematian semua.
Dan saya lihat, suasana tidak enak. Beberapa teman lihat ada kabut, kematian. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata itu polisi-polisi masih sering kali puter, jaga ketat. Dan akhirnya kita doa, kita patahkan setiap roh kematian itu, supaya Tuhan beri roh kehidupan. Tapi saya rasa ada yang ganjel masihan. Dan tiba-tiba keesokannya, waktu kami sembahyang dengan tim di hotel, Tuhan mulai dorong, harus tuntaskan Aurora. Dan kami coba cari dari Google, mulai Tuhan bukakan, saudara. Ternyata arti nama kota Denver itu asalnya tahun 1800-an lebih. Berasal dari nama aslinya adalah Aurora. Dan ternyata itu dari dewi, nama dewi Yunani. Dan itu rambutnya merah, wanita rambut merah jambul. Jadi saudara, para wanita yang suka disasak rambutnya jambul, itu hati-hati. Namanya saudaraku. Dan ternyata Anda tahu itu adalah dewi kematian. Dan kita lihat, kalau Anda lihat saudaraku, ternyata Dewi Aurora itu dewi kematian. Yang selalu naik kereta dengan kuda dua di depan. Dan kaki di depannya itu selalu terangkat. Kayak Anda tahu lambangnya Mustang gitu. Kaki dua itu terangkat. Dua kuda. Dan tiba-tiba kita lagi sembahyang dan terus kemudian Tuhan bukakan lagi. Ada hamba Tuhan lain saudaraku. Ada teman-teman Indonesia dari Denver cerita, ada hamba Tuhan lain, hamba Tuhan cerita tentang itu, pemetaan itu di gereja, sebuah gereja. Anda tahu, waktu dia sampaikan itu, sejak itu dia tidak boleh diundang lagi. Anda tahu, ternyata ada yang tidak suka. Dan Anda tahu itu bukan manusianya, saya tahu itu spiritnya. Kita sadar ini ada sesuatu yang tidak beres. Anda tahu apa akhirnya? Kita baru dibukain di airport Denver, itu di tengahnya, kalau setiap kali orang keluar masuk, ada patung kuda warna biru gede tinggi, kakinya dua keangkat ke atas, lalu setiap saat matanya dikasih lampu warna merah, menyala, mengerikan. Bahkan sampai diberi nama Blue Devil, setan biru. Dan ternyata anak-anak coba perhatikan, itu ternyata saudaraku pernah ketika sedang dibuat di pabriknya, jatuh menimpa orang dan mati, sudah minta korban. Dan Anda tahu saudara, kita sadar, wah, akhirnya ternyata betul, kita kerjakan, doakan, saudaraku, dan ternyata kita lihat ini kudanya masih dua. Di mana lagi ada kuda kayak begini? Ternyata saudaraku, di atas stadium yang ada di kota Denver juga ada lagi kudanya, sama persis, cuman warnanya putih. Dan Anda tahu itu spirit kematian yang ajaib, saudaraku. Tuhan mulai bukakan, ada hamba Tuhan lain, saudaraku, di YouTube akhirnya mereka buka itu ya dari City Hall-nya kota Aurora, ya. Yang nama daripada Dewi itu, ternyata itu ada patung ya kayak tongkat nenek sihir, ujung tengahnya itu ada kayak matanya, itu dari kristal. Dan ternyata ditarik garis lurus jauh, saudaraku. Ternyata ada di jauh sana, saudaraku, itu ada obelis, patung bentuknya seperti Anda tahu Monas ya toh, atau saudara. Nah, di patung itu digantung patung wanita. Rambutnya juga terurai, bawa obornya warna kuning emas, dan itulah Dewi Aurora. Dan itu adalah ikon daripada mall Aurora, tempat juga daripada teater tadi penembakan Batman ada. Anda tahu saudaraku, setelah nyata hamba Tuhan itu melihat ada garis-garis tertentu yang berkaitan dengan kuda-kuda itu juga kayak ada segitiga. Dan kemudian saudaraku, ternyata kenapa itu jam 12 malam lewat 12 menit penembakan itu terjadi. Dan yang ajaib, yang aneh begini saudara, ternyata yang ditembak 70 korban, tapi yang meninggal 12. Dan Anda tahu ada 12. Semua ternyata ada 12 mata angin. Dan itu adalah semua roh jahat daripada roh kematian Aurora. Dan Anda tahu juga itu ada garis yang ada kaitannya dengan sebelumnya ada penembakan di Columbine High School yang ada di Denver, Colorado. Semua ada korban. Dan Anda tahu saudaraku, itulah cara kerja setan. Kita mulai doa. Kita doa keliling, kita doakan patahkan roh jahat. Dan kita mulai saudaraku deklarasikan biar Yesus Kristus yang berkuasa atas Colorado, atas semua Amerika. Katakan haleluya. Mari saudaraku, ini waktunya gereja Tuhan. Mari waspada. Sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa justru mencuri kemerdekaan kita. Yang kedua, mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Yang kedua, karena dosa akan mencuri keselamatan kita. Sin will steal our salvation. Dosa akan mencuri keselamatan kita. Loh Pak, masa bisa begitu? Mari kita lihat ayatnya, Filipi 2 ayat 12. Ingat yang nulis ini adalah Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Kata bersama saya harus senantiasa taat. 2, 3. Karena itu tetaplah kerjakan. Ada sebuah tugas, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah hidup takut dan gentar. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup senantiasa taat. Tetap mengerjakan keselamatan kita. Loh Pak, bukankah Yesus sudah selesai di kayu salib, dia berkata it is finished? Betul. Tapi bagian Tuhan dia sudah tuntaskan. Bagian kita harus hidup dalam pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Saudara, ada orang menganggap begini, oh asal kau percaya Yesus, pasti engkau selamat. Apapun dosa yang kau kerjakan, tidak masalah. Hati-hati. Bukankah Yesus juga memberi perumpamaan? Ada seorang tuan yang mau buat pesta besar buat anaknya. Dan dia undang para undangan datang. Tapi para undangan itu menolak semua. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya Tuhan ini berkata pada hamba-hambanya, semua orang-orang di pasar, di tepi-tepi jalan, para pengemis, orang-orang gembel, tarik semua masuk ke pestaku. Rumahku harus penuh. Anda tahu itu gambaran apa? Orang-orang undangan itu adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kita orang-orang kafir yang sudah terbuang. Tapi syukur bagi Tuhan. Karena mereka menolak undangan Yesus. Maka kita semua boleh terima anugerah keselamatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi baca dalam perumpamaan Yesus itu. Semua orang-orang gembel. Orang-orang yang bajunya jelek, bau kotor. Datang ke pesta itu. Maka sebelum mereka masuk ke dalam ruang pesta. Ada bagian tempat untuk memberikan jubah pesta. Maka baju yang kotor dilepas. Dikasih baju yang baru. Itulah jubah pesta. Gambaran hidup dalam kesucian. Maka mereka masuk ke ruang pesta. Saat tuannya datang. Dia kaget. Semua orang pakai baju pesta. Tapi masih ada satu orang. Dia tidak mau pakai baju pesta. Dia tetap masuk dengan baju compang-campingnya. Baca di Alkitab. Apa Yesus kerjakan? Tuhan itu berkata pada hambanya, tangkap orang itu, bawa dia dalam kertak gigi dan ratapan. Akhirnya orang itu, karena dalam anugerah sudah terima keselamatan, tapi tetap pakai jubah dosa, tidak mau hidup dalam pertobatan, tetap dia akhirnya alami kebinasaan. Anda harus tahu bahwa dosa akan mencuri keselamatan kita. Pak, tapi kan ada ayat yang bilang begini. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 27-28. Ada orang pakai ayat 28 begini. Saya baca dulu ayat 28 ya. Lihat ya. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lihat kalimat berikutnya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu ayat ini dipakai gini. Oh lihat. Kalau orang terima Yesus pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apapun yang dia kerjakan, tetap dia akan selamat. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Benarkah keselamatan tidak bisa hilang lagi? Lihat ayat 27. Yesus sendiri yang berkata apa? Karena ayat 28 ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Saudara, dia berikan keselamatan buat kita. Dan keselamatan yang dia berikan pasti. Kata bersama saya, pasti. 2, 3. Kata bersama saya, pasti. 2, 3. Tapi tugas kita adalah apa? Kita harus tetap sebagai domba mendengar suara Tuhan. Dan mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan berkata, sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita malah melanggar, kita akhirnya tidak ikut perintah Tuhan, kita malah tersesat jalan semau kita sendiri. Saya mau tanya, apakah kemudian keselamatan meninggalkan kita? Ataukah kita sendiri yang meninggalkan keselamatan? Halo? Kita yang meninggalkan keselamatan. Dengar, dosa itu akan mencuri keselamatan. Itu sebabnya, saudaraku, ketika engkau sedang jatuh dalam dosa, cepatlah bertobat. Tuhan cinta orang yang jujur. Tapi ada orang sengaja berdosa.
sengaja jatuh dalam dosa, dan dia keraskan hati, dan cari pembenaran, dan tidak mau bertobat, jelas dia sudah membuang keselamatan. Tapi kalau kita, karena kelemahan kita terkadang jatuh, tapi segera bertobat, jujur, minta sama Tuhan kekuatan untuk engkau bertobat, hidup dalam kesucian, percayalah, dia Tuhan memampukan kita terus berjalan dalam anugerah yang dia berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Lihat satu ayat lagi, Keluaran 32 ayat 33. Tuhan ngomong sama sahabatnya Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dari dalam kitab kehidupan. Pertanyaannya begini, loh Pak, bukankah saya waktu percaya Yesus, nama saya tercatat dalam kitab kehidupan? Betul. Tapi lihat itu ayat. Kalau kita sengaja berbuat dosa dan terus tinggal dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka nama kita akan dihapus, dicoret. Pak, biarin Pak, saya punya banyak nama Pak. Ada nama Chinese, ada nama asli, ada nama alias. Nama alias saya 10 Pak. Saudara, Tuhan tahu persis. Jangan kita sampai nama kita dihapus, dicoret dari kitab kehidupan. Karena apa? Kita terus keraskan hati, hidup dalam dosa. Pak, itu kan perjanjian lama Pak, Keluaran. Mana ada di perjanjian baru? Yesus sendiri berkata apa di perjanjian baru? Lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang yang percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Keselamatan pasti, tapi tugas kita dengar dan ikut melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau tidak mau bagaimana? Ayat 22, lihat. Pada hari terakhir, banyak orang, tidak sedikit loh, tapi banyak orang, termasuk hamba-hamba Tuhan, akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang yang bernubuat adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang melayani dan mengusir setan demi namamu. Wow, hidup dalam peperangan rohani dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, melakukan banyak kesembuhan mujizat. Tapi lihat ayat 23, yuk baca sama-sama ayat 23, semua keras, 2, 3. Pada waktu itulah, kapan? Belum sekarang, tapi waktu penghakiman. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, baca keras, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Kenapa diusir? Lihat kalimat berikutnya, kamu sekalian apa saudaraku? Pembuat kejahatan. Dosa tidak hanya mencuri kemerdekaan kita, tapi dosa akan mencuri keselamatan kita. Jujur saudaraku, mari cepat bertobat. Tiap hari sadari kalau ada yang tidak beres. Cepat akui dan cepat tinggalkan dosa. Maka anugerah keselamatan terus tinggal dalam kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat loh, dosa itu bukan cuma bicara berzina. Dosa bukan cuma bicara membunuh. Tapi saya mau tanya sama saudara, berbohong juga termasuk dosa enggak? Hah? Pak, itu dosa putih Pak. Ayo, suami-suami suka bohong sama istri enggak? Pak, ini bau cemu, kok bau parfum apa ini ya? Enggak kok mah, tadi saya cuma jalan ke Mesis. Cuman iseng nyemprot-nyemprot. Padahal ada Suleha. Istri-istri jujur enggak sama suami? Cuman satu wanita, yang lain suami sudah bilang jangan belanja Maya, sepatumu sudah banyak. Banyak pisang sale, supaya enggak ketahuan suami, sepatu dibungkus koran. Padahal sepatu baru, dimasukkan dalam lemari paling bawah. Dan tunggu suami hatinya agak enak, dan sudah lupa dikeluarin. Loh, ini kan sepatu udah lama di lemari. Kok tahu sih Pak? Ayo. Satu hari ada seorang gembala sedih lihat jemaatnya. Seringkali suka berbohong. Maka dia bilang begini,
Di akhir khotbah di minggu itu dia bilang, jemaat sekalian, minggu depan saya akan berkhotbah tentang dosa kebohongan. Tapi sebelum minggu depan Anda mendengar khotbah itu, saya tolong beri tugas untuk setiap Anda. Nanti Anda pulang minimal sebelum kebaktian minggu depan, tolonglah baca Alkitab di kitab Markus pasal 17. Setuju? Setuju pendeta. Selesai doa berkat pulang semua. Rupanya sepanjang minggu sejak Senin sampai Sabtu, tidak ada seorang pun yang baca Alkitab. Minggu besoknya ketemu, pendeta tanya sebelum dia khotbah, siapa yang sudah baca Markus pasal 17? Semua diem. Ditanya lagi, siapa yang sudah baca Markus 17? Karena pengurus gereja di depan lihat pendeta agak nada tinggi, supaya pendeta tidak marah, angkat tangan. Lihat pengurus gereja angkat tangan, semua jemaat ikut angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan pendeta berkata, kalian sudah baca Markus 17? Sudah pendeta. Perlu saya beritahu, Markus hanya sampai pasal 16. Tidak ada pasal 17. Itu sebabnya saya akan mulai khotbah saya judulnya dosa kebohongan. Habis sudah. Ada anak sekolah minggu ditanya sama guru sekolah minggunya, kamu kok 3 minggu sudah bolos dari sekolah minggu? Kemana aja kamu? Jalan-jalan ya? Main-main ya? Enggak pak. Kenapa 3 minggu yang lalu? Alasannya apa? Adik saya sakit pak. Saya suruh jaga oleh orang tua, jadi saya enggak ke gereja pak. Saya jaga adik saya. Terus 2 minggu yang lalu, sakit lagi adik saya. Terus minggu kemarin, adik saya sakit lagi. Gurunya marah, lu bohong ya. Minggu kemarin saya ketemu adik kamu kok sehat-sehat aja. Adikmu nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Lu bohong ya. Anak itu ketawa, bapak juga bohong. Lu kenapa? Bapak kan tahu saya nggak punya adik. Mari kita belajar hidup dalam pertobatan supaya anugerah tetap limpah dalam. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga sekarang, mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Yang ketiga, karena dosa akan mencuri harga diri kita. Sin will steal our self-esteem. Akan mencuri harga diri kita. Kenapa? Alkitab bilang begini, Amsal 14 ayat 34. Yuk baca sama-sama, Amsal 14 ayat 34. 2, 3. Kebenaran meninggikan apa? Derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda apa? Bangsa. Lihat. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan, dalam kekudusan, itu akan meninggikan derajat kita. Itu akan mengangkat harga diri kita. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Alias begini, dosa akan menurunkan derajat kita. Akan mencuri harga diri kita. Dan saya mau beritahu saudaraku, itu akan sangat mengerikan. Kenapa saudaraku? Karena ketika orang terus hidup dalam dosa, harga dirinya diinjak-injak oleh iblis. Dan Anda tahu saudaraku, orang itu akan terus dihantui. Walaupun dia coba tutupi dan ketawa bahagia, tapi tetap dihantui oleh perasaan bersalah. Dan perasaan malu atas dosa yang dikerjakan. Saya pernah baca di Eropa, di sebuah kota kecil. Tiba-tiba penduduk kota kecil itu kaget geger. Seorang bapak yang terkenal sangat santun. Terkenal sangat ramah dengan semua neighborhoodnya. Tiba-tiba hari itu dia ke kantor polisi. Dan dia mengaku bahwa dialah pembunuh yang dicari, di mana banyak wanita-wanita remaja yang cantik-cantik tiba-tiba hilang, diculik, dan diperkosa, dan dipotong-potong mutilasi. Dan Anda tahu saudaraku, setelah sekian tahun polisi mencoba cari, tidak ada satu jejak pun. Tapi hari itu pria itu serahkan diri ke polisi, dan dia tunjukkan rumahnya. Ternyata masih banyak potongan-potongan mayat itu.
di freezer rumahnya. Dan semua orang syok. Dan ditanya akhirnya, kenapa Anda mau mengaku? Setelah sekian puluh tahun Anda tutupi. Dia bilang begini, saya coba buat baik sama orang. Tapi tetap tiap malam saya dihantui perasaan bersalah. Saya sering kali mendengar teriakan wanita-wanita itu. Dan saya menderita. Dan akhirnya dia serahkan ke polisi. Dia mengaku. Tapi puji Tuhan ada seorang hamba Tuhan. Kunjungi dia di penjara. Dia terima Yesus. Dan dia berkata, sejak aku terima Yesus, aku terima pembebasan daripada dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat sebuah ayat lagi, Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian, lihat, merusak diri. Ayat 33. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Anda tahu selama kita belum bertobat, selama kita tidak tinggalkan dosa, dosa itu akan menurunkan derajat kita. Dosa itu akan membuat, saudaraku, ternyata mencuri semua harga diri kita. Saya berkali-kali berjumpa dengan orang-orang yang dari keluarga broken home, dari keluarga yang ayahnya pezina. Anda tahu bagaimana perasaan si anak? Rasa malunya bukan main. Karena ayahnya seperti itu. Karena orang tuanya seperti itu. Saudara sekalian, buatlah anak-anak kita bangga. Mereka melihat orang tuanya adalah orang-orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya pernah baca sebuah kisah nyata. Ada hamba Tuhan besar, akhirnya harus kehilangan segala-galanya. Cuman karena perselingkuhan. Dan akhirnya dia bilang begini, nyesal. Nikmatnya itu cuma berapa menit sih. Tapi akibatnya mengerikan sekali. Sampai anak cucunya menanggung hal yang sama. Saudara, tapi seburuk apapun kita masa lalu kita, asal hari ini kita bertobat, percayalah Tuhan bisa ubah rasa malu kita, diubah jadi kemuliaan. Karena kita lahir baru di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk menang. Haleluya. Yang keempat, mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Karena dosa akan mencuri destiny kita. Dosa akan merusak, mencuri rencana Tuhan dalam hidup kita. Akan mencuri semua impian kita. Lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat, waktu kita sendirian, kita pikir nggak ada orang tahu, pendeta nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi ada banyak saksi. Siapa? Tuhan, malaikat, dan para orang-orang kudus yang sudah di surga. Itu mengelilingi kita. Dikatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita, menghambat kita, dan berlomba dengan tekun, berlari untuk apa? Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu apa? Mencapai garis akhir dengan baik, mencapai destiny kita dengan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara jujur, siapa pingin mau terus doakan saya sebagai gembala, biar saya sampai tua, sampai Yesus datang kembali, tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Siapa mau gembala saudara tetap hidup benar? Wow, terima kasih. Doain tiap hari ya. Amin. Amin, saudaraku. Siapa yang mau agar saya punya pengurus jemaat yang tetap sampai akhir hidup, hidup benar? Siapa mau? Siapa mau? Oh, ayo saling mendoakan supaya akhirnya kita benar-benar saat sangkakala Allah berbunyi, nggak sampai ada yang ngiket tadi, tapi langsung naik ke sorga, dan kita ketemu di sorga. Ketemu, haleluya. Lu ada yang amin? Dan Anda tahu nanti di surga yang gemuk jadi langsing, yang terlalu keceng akan jadi berbobot.
Yang pendek pun jadi tinggi. Yang tinggi pun akan jadi serata-rata. Amin, Roh. Anda mau itu? Amin, Roh. Loh, amin. Ataukah jangan sampai, Pak Lukas, jangan naik sendirian, saya akan ditinggal. Mohon maaf, waktu itu saya waktu rapture. Dah. Ayo, sama-sama. Lihat, daripada tangisan kita seperti anak kecil itu. Yang terlambat lebih baik kita nangis. Sudah pernah enggak main itu loh, permainan ular tangga? Halo? Kayak enggak pernah kecil ini. Pernah main ular tangga? Dari nomor 1 gaco kita kocok daduan. 9 jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata di 9 ada tangga naik. Langsung naik. Shut. Nomor 25. Wah, senang kita. Anda tahu kotak yang ada tangga naiknya bicara apa? Saat kita hidup benar sama Tuhan akan ada percepatan. Siapa mau alami percepatan dengan Tuhan? Amin, saudaraku. Cepat lunas utangnya. Katakan amin, saudaraku. Cepat kawin. Amin, saudaraku. Ya. Doakan, mungkin bulan depan kita akan buat kebaktian khusus. Saya akan undang. Kita beri kebaktian namanya khusus kebaktian para jomblo. Oh ya, Tuhan gerakkan. Ya, kebaktian para jomblo. Kita beri judul kebaktian jomblo. Enggak tiap minggu, enggak, cuman sesekali. Semua para jomblo, karena begini, saudara. Jomblo itu keadaan, tidak menikah itu nasib. Ya. Nah, jadi kita buat kebaktian para jomblo. Nanti akan ada waktu sesi para laki dan wanita yang jomblo-jomblo kumpul kebaktian sama-sama. Terus kemudian nanti akan ada para wanita-wanita yang sudah menikah, keluarga bahagia, para pria-pria yang sudah menikah bahagia akan memberi tips. Jadi nggak cuma firman, tips rahasia para jomblo supaya cepat nikah. Saya mau beritahu saudaraku, kami waktu doa peperangan di Utah dan Colorado, kan ada istri saya dan ada satu wanita yang ibu-ibu yang sudah nikah. Jadi akhirnya karena ada 2 pria yang rombongan kami yang jomblo. Jadi selain doa peperangan, kita juga bercanda, tapi di airport sambil nunggu pesawat, saya bilang, mari kita dengarkan seminar singkat. 2 wanita berikan tips bagaimana cara cepat untuk menikah buat para 2 jomblo ini. Anda tahu, saudaraku, semua 2 jomblo catat baik-baik. Salah satunya adalah apa, saudaraku? Ternyata ada wanita yang bilang ini, saya suka dengan pria yang tidak pelit. Ada jomblo itu enggak kawin-kawin. Kenapa? Pelitnya bukan main. Saya ulang lagi ya. Pelitnya bukan main. Di sini enggak ada loh, di sini enggak ada. Setiap kali makan bersama, langsung kamar mandi. Waktu bil datang, so. Wah. Tapi yang kedua begini, ada beberapa rahasia nanti. Bagi para jomblo. Yang sudah nikah, Pak, terlanjur. Ternyata, saudaraku, para ibu-ibu memberi tips lagi. Kami suka pria yang rapi bersih. Masa baju acak-acakan, rambut acak-acakan. Kasih dong rambut surah lem. Yang anti gempa dan anti hurricane. Dan ternyata begini loh, ternyata bukan cuma soal tampilan. Ternyata bau mulut juga harus diperhatikan katanya. Dan ternyata itu bau mulut menentukan. Kenapa? Karena tiba-tiba ada jomblo sudah mendekati seorang cewek. Namanya siapa? Begitu, siapa? Dan saya tahu para jomblo itu kalau kebaktian sebelum masuk ke duduk matanya merajalela. Oh, itu. Dan biasanya duduk mendekati di sebelahnya. Dan kemudian ketika pujian berkata, ku angkat tanganku. Set. Bau ketek. Makanya para jomblo-jomblo bertobatlah.
Nah, kembali saudaraku. Ternyata Anda tahu permainan ular tangga, tapi ada satu titik kalau kita nggak hati-hati, dapat nomor lagi udah di 25 nih, dapat nomor 4 angka di dua dadunya. Tek tek tek. Wih, ternyata ekornya ular. Apa yang terjadi? Turun. Kembali nomor 5 lagi. Aduh. Itu ya. Ekor ular itu gambaran apa? Dosa. Godaan dosa. Kalau kita terjebak, turun melorot. Destiny kita nggak nyampe. Lihat bagaimana Simpson, seorang yang kagak perkasa, diurapi Tuhan, berakhir mati, bunuh diri. Loh, betul toh? Dia bunuh diri. Dia tarik 2 tiang daripada istana orang Filistin. Itu kan bunuh diri. Lihat bagaimana Kain kehilangan hak kesulungannya, padahal dia adalah anak sulung pertama di dunia, anak daripada Adam dan Hawa. Tapi akhirnya dia kehilangan hak kesulungan. Kenapa? Karena dia mengizinkan kemarahan dosa itu masuk dalam hidupnya, dan dia bunuh adiknya Habel. Lihat Yudas Iskariot, mati gantung diri. Baca dalam Injil Yohanes 12. Karena Yudas sering mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Rupanya Anda tahu, koruptor itu tidak hanya zaman sekarang. Sejak zaman Yesus sudah ada koruptor. Makanya kita berdoa supaya Presiden Indonesia yang terpilih kali ini yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau memihak. Pokoknya harus netral. Gereja tidak boleh ikut berpolitik. Ya, karena politik itu mengerikan sekali. Namanya politik itu dari bahasa aslinya Yunani. Poli dan tix. Poli itu banyak, tix itu kutu busuk. Jadi arti politik adalah apa? Banyak kutu busuk. Jadi saudara-saudara yang kemarin memilih, Anda sudah gunakan hak Anda, gunakan terserah Anda mau milih mana. Tapi kita berdoa supaya presiden yang takut akan Tuhan. Tapi ada teman-teman yang bilang begini, Pak, pokoknya Pak, Tuhan Yesus itu Pak, harus jadi nomor 1 dalam hidup saya Pak. Presiden nomor 2 Pak, pokoknya Pak. Tuh, saya tidak kampanye loh saudara. Yang kelima, yang terakhir, mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Yang kelima, karena dosa akan mencuri berkat kita. Sin will steal our blessing. Dosa akan mencuri berkat kita. Lihat Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Yuk baca sama-sama. Yeremia 5 ayat 25. 2, 3. Kesalahanmu apa? Menghalangi semuanya ini. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, itulah yaitu saudara, hujan dan panen berkat terhalang. Kenapa? Karena kesalahanmu. Terus, dan dosamu, baca keras, menghambat yang baik daripadamu. Dosa menghambat dan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan ayat yang terakhir, Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, itu perintah Tuhan tidak hanya sekali 2 kali tapi setia, konsisten, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar tidak ada seorang pun dari kita yang terkutuk, tapi saya berdoa semua diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati. Katakan amin. Baca dalam Ulangan 28, ada kurang lebih sekian puluh daftar kutuk mengerikan. Saya berdoa biar itu tidak ada yang menimpa kita. Tapi ada orang dengan sombongnya bilang begini, saya enggak ke gereja, saya hidup dalam perjinahan, judi terus, lihat hidup saya aman-aman, lancar-lancar saja. Saya mau beritahu sama saudara sekalian, benarkah demikian? Berkat yang dia alami sebetulnya tetap terhambat. Tapi percaya, seandainya orang itu bertobat terima Yesus, maka dia akan lebih diberkati daripada sekarang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita belajar dalam hidup ini, belajar taat. Jangan sampai kita berdosa lagi. Jujur ya, jangankan saudara, saya aja tiap hari harus jaga hidup.
Semua kita harus jaga hidup. Saya mau tanya sama saudara, ngomel bersungut-sungut itu termasuk dosa tidak? Hah? Halo, dosa tidak? Bangsa Israel gara-gara bersungut-sungut, sekian puluh ribu orang mati dipagut ular di padang gurun. Betul nggak? Jadi kita ini harus belajar, lewati keadaan apapun tidak boleh ngomel. Ngucap syukur. Kata masing-masing, ngucap syukur. Ayo pegang dada masing-masing. Ngucap syukur. Kerjaan rame, kerjaan sepi, dingin, panas, ngucap syukur. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu, Rian. Amin. Nah, saudaraku, saya ini dengan tim, saya bilang begini, sebelum berangkat ke Utah dan Colorado, kita ini bukan vacation, kita dalam rangka misi. Jadi kita jangan bisa aja milih bermewah-mewah atau mau budgeting. Saya bilang yuk kita budgeting aja. Kita bisa choice untuk jadi mewah-mewah, cari hotel yang bintang 5 dan sebagainya. Tapi kita peperangan. Akhirnya saudaraku, untuk Utah, saya bilang begini, kita kan berlima. 2 wanita, isi saya dengan 1 teman lagi wanita, 3 saya teman 2 jomblo tadi. Lalu saya bilang gini, khusus Utah yuk awalnya gini, kita buat 2 kamar aja lah. Jadi wanita, isi saya dengan teman wanita sekamar, saya bertiga, para jomblo. Supaya saya cuci udek, habis, bersih gitu. Tapi yang terjadi saudaraku, tiba-tiba, jadi akhirnya kami dapat hotel yang murah di airport, Salt Lake City. Dan malam itu kita sampai, sudah tengah malam, kita kelaparan makan sebentar dan lalu masuk hotel. Waktu check-in di hotel, itu begitu saya check-in, sekian menit kemudian ada orang bule check-in di sebelahnya. Nah, saya udah ngomong lebih dulu, kita tolong kamar yang berdekatan. Kalau kita rombongan kamar dekatan. Oh, enggak ada, adanya jauh. Nah, itu orang bule baru check-in di sebelah. Saya bilang ya udah. Dan Anda tahu saudaraku, ketika mulai masuk, kaget. Hotelnya kok karpetnya udah kotor, tua. Tapi di hati ngucap syukur. Kan enggak boleh ngomel, ngucap syukur. Ya udah, ngucap syukur. Karena saya bilang kamar wanita yang mana ya? Jadi saya nggak tahu yang mana wanita, pokoknya saya ini untuk wanita, ya, dengan iman ngasih untuk wanita. Jadi karena pria sejati, jadi kita harus dampingi wanita dulu untuk ketemu kamarnya. Ya, jadi Anda tahu, saya cari elevator nggak ada elevator. Jadi ternyata untuk naik lantai 2, barang-barang kopernya harus diangkat. Akhirnya saya bilang 1 jomblo tunggu di sini, 1 jomblo lain bilang ayo ikut saya. Latihan pria sejati harus bawa wanita, kita harus serve wanita. Kalau Anda lihat wanita bawa barang banyak berat, jangan pura-pura tidak kelihatan. Itu wanita, itu pria monyet. Tapi kalau Anda lihat wanita berang, Anda tolong. Katakan amin. Nggak cuma yang muda-muda loh, yang AI juga tolongin. Amin ibu-ibu. Loh, siapa tahu AI-nya punya anak perempuan cantik. Tapi dia nggak punya kok Pak. Siapa tahu dia punya ponakan cantik loh. Siapa tahu. Tapi dia nggak punya ponakan. Siapa tahu dia punya tetangga cantik loh, masih muda. Jadi kami bawa. Nah, saya bawain kopernya para wanita dengan 1 teman. Jalan jauh, saudaraku. Gitu. Sampai ujung, nggak taunya kamar untuk tim wanita. Nggak taunya, saudaraku. Waktu mulai masuk kan kartu, loh, lah yang bule tadi check-in di sebelah, kamar sebelah. Loh, lah saya pikir tadi katanya nggak ada. Lah kok sebelah persis? Saya pikir mau protes atau apa. Bahkan saya sabar, ngucap syukur. Gitu. Tapi saya bilang minimal saya mau gini, ngomong-ngomong sama orang bulenya. Please, kita ini kan satu grup, bisa nggak kamu change saja, tuker kamar kita yang lainnya, kamu yang ambil, ini yang saya ambil. Saya mau ngomong tapi tiba-tiba ngucap syukur. Ya udah, enggak usah, saudara. Jadi akhirnya dia masuk ke kamarnya, kita masuk kamar wanita, kita doain dulu, kuduskan supaya tidak ada serangan. Oke, saya bilang oke ya, kita tinggal ya. Saya balik lagi, cari jomblo yang 1 yang nunggu di bawah. Kita lihat nomor kita, kamar kita. Jadi kemudian saudara, kita pikir mana nomor kamarnya. Anda tahu, ternyata di lantai 2 juga dan jauh sekali. Itu ternyata saudara kayak letter U. Tengahnya ada kolam renangnya, ada tamannya, dan kita malam itu tidak tahu kalau ada akses langsung tembus. Jadi tidak tahu. Jadi kita, waduh, bawa koper-koper kita lagi muter jauh. Dalam hati saya, Tuhan, ngucap syukur. Dan adanya saudara naik lagi bawa koper-koper lantai 2, ujung paling belakang.
Ketika mulai kita masukin anak kunci dan buka, akhirnya ada yang masuk lebih dulu, langsung teriak kaget. Wah, wah. Saya pikir ada apa saudaraku itu? Apa ada setan saudara? Waktu lampu dinyalakan, saudara, ternyata kami dapat suite room saudaraku. Haleluya. Syukur ndak tuker sama bule tadi. Makanya kalau ngucap syukur itu ada berkat. Harga murah loh, nggak sampai $50. Tapi suite room. Ternyata saudaraku, kamar mandinya 2. Satu untuk jomblo-jomblo, shower, satunya untuk saya, jacuzzi. Terus anak-anak bilang, Pak, jacuzzi Pak. Lagi masa peperangan dan tidak ada istri, tidak boleh jacuzzi, saya bilang. Dan Anda tahu, kamarnya gede, ada kulkasnya, ada microwave-nya, gitu. Wah, satu jomblo bahagia, buka kopernya langsung. Isinya pop mie 20 biji, ditumpuk-tumpuk semua. Aman, dia bilang. Dia bilang, haleluya. Ada ruang tamunya, tapi kayaknya 2 jomblo pengertian. Pak, kami ini ngoroknya keras-keras Pak. Jadi Pak Lukas tidur aja di tempat kamarnya, yang ada tempat tidurnya, kami di ruang tamu ada sofanya dan bisa ditarik buat tempat tidur. Dan akhirnya ternyata benar kamu rantuhan. Itu ada pintu penyekat tebel antara ruang tamu dengan kamar. 2 pintu double saya selak. Anda tahu ternyata ada satu jomblo yang tidak bisa tidur. Terganggu dengan ngorok yang satu. Saya tidur dengan tenang. Tidak masuk ke dalam kamar. Karena anti kedap suara. Saya pun ngorok lebih kencang kali itu. Dan Anda tahu, di balik semua yang tidak menyenangkan, kalau kita belajar mengucap syukur, ada berkat di baliknya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Hari kedua nongol AI ke hotel. Rupanya salah seorang yang pernah ikut retreat Thanksgiving kemarin dan kemudian mau ikut doa peperangan. Dan kemudian oke, kita ajari singkat. Dan Anda tahu malah ternyata waktu makan diberkati sama dia. Ya kan? Waktu kita mau berangkat ke Colorado, ngasih titip berkat buat rombongan. Kasih berkat. Wah, saya bilang, terima kasih Tuhan. Ada yang lebih ajaib, kalau ngucap syukur, di baliknya akan ada berkat. Kita mau cari mobil minivan untuk 6 orang, ya toh, karena kita berlima, yang di Colorado, kita cari di internet, waduh, mahal semua. Minimal 1 malam 135 sampai 150, belum insurannya. Waduh, kalau 5 malam sudah hampir $1.000 untuk mobilnya sendiri. Sembayang. Ternyata ada teman orang Indonesia di Denver, Colorado, akhirnya bilang, Pak, sudah pakai mobil saya aja, pinjemin minivan. Dan ajaib, gratis loh. Ternyata ketemu, dan mereka diberkati karena sering kali streaming, hari ini mungkin juga lagi streaming. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata tiba-tiba, saudaraku, kita diajak makan raja-raja, saudaraku. Bayangin, Japanese restoran, bukan buffet, tapi order. Satu orang hanya sekian, tapi order semaunya. Wajahnya lapar semua, lihat itu. Chicken katsu mau order sampai 10 satu orang terserah. Bayangin mie udang satu orang mau order 3 mangkok terserah. Pokoknya satu orang cuma berapa? Makan raja-raja. Mau bayar dibayarin. Berkali-kali makan dibayarin makan raja-raja. Anda bisa kita ngucap syukur. Hotel kita ya yang ternyata di Denver, saudaraku, dibayarin lagi 2 malam. Dan ajaib, saudaraku, ternyata minggu udah capek. Habis ke gereja bule, kita berdoa minta lawatan janjaran, kemudian mereka minta persoalan doa, saya sampaikan firman, diberkati, selesai. Kemudian malam ini ada acara nggak? Kita nyantai hari ini, relax supaya agak persiapan besok Senin peperangan lagi. Ayo Pak, ikut Pak. Nah, kita tahu, Anda tahu, rombongan kami diajak kemana? Ke tempat refleksi. 1 jam cuma $20. Tim semua, dari kaki sampai badan dipijut semua. Wah, seger, lihat wajahnya pingin semua kan. Dan akhirnya itu mau bayar nggak boleh, dibayarin lagi. Wah, terima kasih Tuhan. Pulang, saudaraku, ternyata mereka titip berkat buat gereja kita sekian $1.000. Allah kita, Allah yang ajaib. Kalau kita ngucap syukur, katakan haleluya, katakan haleluya. Makanya kalau pergi ikut saya enak. Saya ajak yang murah-murah, saudara. Mengapa Yesus melarang kita berbuat dosa? Yang pertama, karena dosa akan mencuri kemerdekaan kita. Yang kedua, karena dosa akan mencuri keselamatan kita. Yang ketiga, dosa akan mencuri harga diri kita. Yang keempat, dosa akan mencuri destiny kita. Dan yang kelima, dosa akan mencuri berkat kita. Itu sebabnya pesan Tuhan, sin no more. Jangan
berbuat dosa lagi. Siapa mau hidup dalam kebenaran? Siapa mau hidup dalam pertobatan? Ayo kita berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan.